Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. 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 Oke, baik. Yang terhormat Coach Ahmad Mundir, Jaya. selaku sport analitik dari Persikabo Football Club pada Liga 1 Sepak Bola Indonesia. Kemudian yang kami hormati seluruh hadirin sekalian yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam online meeting peran analisis keolahragaan pada tim profesional Liga Indonesia. Hari ini Minggu 18 Februari 2024. Tentunya dengan sehat, dengan penuh kebahagiaan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini merupakan kesekian kalinya Lampung Sport Center, klinik olahraga yang mempersembahkan sebuah webinar gratis atau pengabdian masyarakat untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Lampung, yang mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi praktisi, dalam hal ini praktisi keolahragaan, baik dari sport science, pelatih, dan lain sebagainya, kemudian tenaga kesehatan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keolahragaan. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini, webinar ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk informasi kepada seluruh hadirin yang bersama-sama bergabung dalam webinar keolahragaan ini, diinformasikan bahwa link e-sertifikat nanti akan di-share antara pertengahan atau di akhir, ya tergantung nanti adminnya akan menyampaikan link webinar atau presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi kepada hadirin semua yang ingin mendapatkan e-sertifikat untuk tidak keluar dari Zoom meeting ini. Oke. Admin boleh di next selanjutnya dalam kesempatan kali ini peran analisis olahraga pada tim profesional Liga Indonesia. Next pada admin. Ini merupakan CV dari Coach Ahmad Mundir. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta pada prodi pendidikan kepelatihan olahraga. Jadi mungkin linear ya terhadap profesinya beliau saat ini. Kemudian karir beliau ini yang pertama di tahun 2017 sampai 2021 menjadi pelatih Akademi FC UNY Under 17 ya. Kemudian 2018 sampai 2020 sebagai tim statistik Liga 1 Indonesia. Kemudian 2021 hingga saat ini beliau ini berprofesi sebagai performance analysis pada Persikabo Liga 1 Sepak Bola Indonesia. Baik, langsung kita serahkan kepada Coach Ahmad Mundir. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja dimulai untuk malam hari ini. Next. Oke, untuk yang pertama, apa itu performance analysis? Next. Pertama, analisa. Suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kemudian performa
yaitu seberapa baik seseorang atau suatu dalam melakukan sebuah aktivitas atau pekerjaan tertentu. Next. Analisa performa, pengamatan mendetail orang atau suatu dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu. Dalam konteks tim sepak bola, pengamatan mendetail tentang kemampuan sebuah tim dan memberikan bantuan pada tim tersebut untuk mencapai target tujuan yang diinginkan. Next. Oke. Analisa performa memiliki 3 tugas utama di bola. Pertama, analisa permainan tim sendiri, yaitu analisis memberikan para pelatih dan staf kinerja lainnya dengan perspektif objektif tentang kinerja pemain mereka. Yang kedua ada analisa permainan lawan, yaitu kita membedah sistem taktis dan game plan. Analisis berusaha memahami bagaimana prinsip-prinsip taktis bekerja dalam situasi pertandingan untuk membantu menyusun rencana permainan yang efektif. Kemudian yang terakhir, analisa latihan, yaitu sebagai memberikan informasi kepada staf kinerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan permainan. Next, admin. Bentuk data ada 2, yaitu statistik, kemudian video. Next. Nah, dengan membuat data terstruktur dan menentukan kecenderungan pattern, kita bisa melakukan analisa performa, termasuk mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkannya. Oke, gambar yang sebelah kiri, kita lihat, kita umpamakan itu adalah sebuah permainan sepak bola, yang dimana masih acak datanya. Kemudian yang sebelah tengah, yaitu kita susun udah sedemikian rapi. Kemudian setelah itu kita tingkatkan. Next. Oke, konsep dasar yaitu performa akan naik jika aksi yang baik bisa diulangi atau ditingkatkan. Kemudian aksi yang buruk bisa diperbaiki. Dan performa akan turun jika aksi yang baik tidak bisa diulangi dan aksi yang buruk tidak bisa diperbaiki. Next. Contoh kategorisasi data dalam pertandingan sepak bola ada attacking, defensive, transition, set piece. Attacking dalam sepak bola ada 2, build up yaitu membangun serangan, kemudian goal scoring yaitu dari tengah menuju ke depan. Kemudian defensive ada 2, press build up di mana tim kita sedang press di atas, kemudian prevent goal, yaitu ketika tim berada di setengah lapangan ke belakang. Kemudian transisi ada 2, yaitu positif dan negatif. Transisi positif yaitu ketika tim sedang keserang, habis itu kita bisa melakukan serangan balik lagi, yaitu. Kemudian transisi negatif yaitu ketika kita kehilangan bola, apa respon tim kita? Apakah itu langsung gegen pressing atau delay menunggu? Kemudian set piece ada 2, yaitu attack dan defense. Set piece attack yaitu ada corner kick, kemudian free kick. Defensif juga sama, corner kick, kemudian free kick. Next. Oke, berikut adalah kategorisasi data. Dalam dunia analisis, biasanya kita menggunakan video. Jadi, yang sebelah kiri yaitu gambar klip video 1, 2, 3, sampai ada 15 klip potongan video. Kemudian setelah itu kita rangkum menjadi attack, defense. Di attack sendiri ada beberapa video, build up, goal scoring,
contohnya klip saya satu yaitu ketika tim sedang build up, klip 4 juga build up, klip 7, 11, 10. Goal scoring juga sama, 2, klip 5, dan seterusnya. Lanjut. Setelah itu kita perjelas lagi attacking, yaitu ada momen bagus dan ada momen buruk. Kemudian goal scoring juga ada momen itu ada momen bagus dan ada momen buruk juga. Next. Selanjutnya, bagaimana pekerjaan analis selama ini? Contoh model laporan analisis lawan. Pertama, kita menggunakan data statistik. Di sini adalah contoh data statistik menit bermain. Nah, ini biasanya kita gunakan sebagai prediksi line up, siapa yang akan bermain. Lanjut. Kemudian ini di sini ada contoh data statistik, siapa yang paling banyak mencetak gol dan siapa yang paling banyak mencetak assist. Nah, di sini diterangkan ada Stefano Lillipali. Kembali. Nah, Stefano Lillipali sama Cadenazzi. Ini sudah mencetak 9 dan 7. Itu artinya dia sangat produktif. Nah, dua pemain ini yang harus kita waspadai. Kemudian Stefano Lillipali untuk assist tak 11. Jadi itu harus kita antisipasi. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi lawan agar tidak bisa mencetak gol. Selanjutnya. Oke, berikut prediksi berdasarkan data tadi. Setelah kita melihat data, kemudian kita bisa prediksi siapa yang akan main. Kiper, menit bermainnya tadi sangat banyak, yaitu Nadeo, udah pasti jelas insya Allah akan bermain. Di sisi kanan yang sering bermain Fajar, Leo Lelis, Silverio, dan Leo Guntara. Dan selanjutnya, next. Oke, contoh model laporan analisis lawan yaitu attacking. Nah, attacking dibagi dua, yaitu build up. Nah, ini contoh tulisan tangan yang kita akan serahkan ke pelatih agar dikaji oleh pelatih juga. Seumpama di sini ada switch play dari kiri ke kanan, baik sehingga tidak mudah terjepit, distribusi bola dari kiper ke fullback atau lini depan akurat, lini depan membuat depth yang cukup di awal fase dan support lini tengah dengan timing yang baik. Kemudian yang merah ini adalah contoh yang kekurangan tim lawannya seperti apa. Contohnya seperti fullback tidak memberikan weight yang cukup karena terlalu masuk ke dalam. Next. Oke, contoh model laporan seperti ini biasanya kita membuat grafis dalam video. Defending sepertiga akhir. Ini tim yang bermain yang kita analisa, Persibaya, dia sering bermain 1-4-5-1. Jadi dia artinya sangat kompak. Ini susah kita tembus. Jadi kita harus kita harus sabar, bermain dari kiri ke kanan untuk membongkar pertahanan yang rapat. Lanjut. Ya itu ya.
Kemudian contoh selanjutnya attacking, kreasi peluang Persibaya biasanya seperti apa? Nah, biasanya seperti ini, dia selalu target umpan di belakang back four. Selanjutnya, next. Kemudian ini corner attack. Jadi dalam corner attack kita lihat berapa pemain yang ada di dalam kotak penalti dan berapa yang ada di luar kotak penalti. Biasanya banyak cenderung dioper kemana. Nah, itu kita harus jelaskan kepada pemain. Biasanya kalau Persibaya, dia sering umpan ke Paulo, Robson Duarte, sama Bruno Moreira. Selanjutnya, oke, ini sama free kick defense. Kita lihat bagaimana struktur defense Persibaya. Di sini ada 5 man marking dan 4 zona marking. Selanjutnya, ini adalah gambar biasanya yang kita tempelkan di locker room supaya pemain tidak lupa. Sebagai pengingat, kan yang tadi sudah dikasih video analis, kemudian biar buat pengingat dalam locker room biasanya kita cetak gambar-gambar seperti ini untuk antisipasi. Selanjutnya, ini contoh analis kinerja pemain. Biasanya kita presentasikan setelah permainan. Nah, ini biasanya ada yang kita tampilkan, yaitu ada yang video yang kurang bagus. Nah, itu yang bagaimana cara agar supaya diperbaiki, kemudian ada video yang bagus agar supaya itu yang bisa diulangi terus. Ini contohnya. Oke, balik lagi. Oke, ini dari musim kemarin. Ini dari awalnya si Gustavo masih di belakang. Nah, ini posisinya kurang tepat. Nah, habis itu kita akan presentasikan pas meeting dan kita akan perbaiki gimana posisi yang benar, kemudian diturunkan ke latihan. Selanjutnya, kemudian ini ada contoh good moment. Seumpama ini kita dapat counter attack sangat bagus sehingga bisa mencapai ke gawang lawan. Ini kita bisa umpan 1-2 dan orang ketiga muncul. Oke, selanjutnya. Oke, di performan analis. Berikut adalah beberapa jenis individu yang dapat menjadi performan analis. Pertama yaitu pelatih atau mantan pemain. Karena mereka memiliki pengalaman praktis dalam olahraga dan pemahaman yang mendalam tentang strategi permainan, mereka dapat menggunakan pengalaman mereka untuk menganalisis pertandingan dan mengembangkan strategi yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, mahasiswa atau peneliti. Mereka yang sedang belajar di bidang terkait seperti ilmu olahraga, statistik, atau ilmu komputer juga dapat menjadi analisis olahraga. Mereka dapat menggunakan proyek penelitian atau tesis mereka sebagai kesempatan untuk menerapkan analisis data dalam konteks olahraga. Yang ketiga, siapapun dengan minat yang tinggi. Artinya, semua bisa menjadi analisis olahraga.
Next. Kesimpulan yaitu peran performan analis adalah membantu untuk pengembangan dan peningkatan kinerja tim dengan memahami strategi taktik dan kinerja tim serta lawan. Tim dapat mengembangkan rencana yang efektif untuk meraih kemenangan. Siapapun dengan minat dan keterampilan dalam analisis data dan pengetahuan tentang olahraga dapat menjadi analis olahraga. Oke, next. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Coach Mundir atas penjelasannya terkait bagaimana sport analitik itu bekerja ya selama ini, profesi ini bagaimana ke depannya dan siapa saja yang bisa berperan di sini. Nah, baik kepada hadirin sekalian yang ingin bertanya, boleh raise hand atau kalau malu bisa disampaikan melalui obrolan yang ada di kolom komentar. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya, waktu dan tempat disilakan. Oke, langsung aja ya. Ya, perkenalkan namanya, kemudian dari mana, gitu. Kemudian langsung bertanya. Selamat malam, Coach. Selamat Ya, malam. selamat malam. Ya, oh ya, izin saya Robert dari Bali, dari mahasiswa Universitas Udayana, fisiologi olahraga. Oke. Langsung pertanyaan ya, Coach. Ya, silakan. Langsung Oke. pertanyaannya aja. Berhubungan dengan performance analitik ini yang menyangkut peningkatan kinerja tim, saya ingin bertanya bagaimana kualitas standar pemain sepak bola Indonesia, kenapa kualitas kita berbeda dengan, padahal liga-liga ini kan selalu diputar rutin tiap tahun, tapi kualitas kita kok nggak pernah naik-naik. Contohnya yang kemarin final lawan Australia, kita dikatakan oleh pelatih Australia kualitas mereka masih lebih baik. Nah, saya pengen analisa dan tanggapan Coach gimana tentang ini. Makasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, langsung dijawab aja, Coach, biar nggak terlalu numpuk pertanyaan, biar enak langsung dua arah. Silakan, Coach. Oke, pertanyaan mengapa kualitas liga kita tidak pernah apa tadi? Tidak pernah naik-naik atau dibandingkan dengan Tidak. Australia kemarin gitu. Sampai ada dari pelatih dari salah satu pelatih Australia berpendapat bahwa kita ini di bawah mereka jauh gitu, Coach. Nah, itu bagaimana, Coach? Pendapatnya selama ini di Liga 1 nih? Oke, untuk peningkatan liga itu tidak bisa instan, yaitu harus melalui grassroots dari bawah, memperbaiki SSB, memperbaiki akademi, memperbaiki kualitas SDM pelatih dan sebagainya. Dan itu tidak cukup dalam waktu 1 atau 2 tahun. Oke. Jadi butuh waktu yang mungkin cukup lama untuk seperti Sintayong. Ini sebenarnya menurut saya progresnya sudah sangat bagus, di mana sebelumnya Indonesia belum pernah mencapai babak 16 besar. Sekarang dengan pemain yang paling muda kita bisa menembus 16 besar, meskipun setelah itu kita tidak bisa melaju ke babak selanjutnya. Tapi setidaknya permainan sekarang kita itu udah lebih bagus, sudah tidak grogi, sudah tidak gerusak-gerusuk lagi seperti dulu. Mungkin untuk secara hasil kita kalah 4-0, tapi secara permainan jauh lebih bagus daripada 4 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, seperti itu.
Jadi butuh proses yang cukup lama. Sintayong di Indonesia juga nggak langsung menjanjikan prestasi, namun dia dari pelan-pelan untuk dari pemain muda dan akhirnya sekarang sudah sampai kita bisa menembus 16 besar. Oke. Cukup, Coach? Cukup. Oke. Itu Mungkin kurang ada lebih jawaban dari Halo. pertanyaan Bapak Lut, dia dari Udayana ya. Lut, Oke, izin. Ya, Izin, sebentar. Lut. Ya, sebentar Pak. Kita pindah ke komentar dulu ya, biar adil nanti. Biar ke komentar dulu tadi yang muncul Iya, iya. pertama. Mohon izin sebentar. Oke, dari @77.val boleh minta alamat IG-nya Coach. Oke, ini dilewatkan saja. Aplikasi siapa aja yang Coach pernah pakai selama di Persikabo terkait peran analisis olahraga ini Coach. Oke, silakan Coach. Kemudian mungkin ada aplikasi khusus gitu ya yang bisa membantu pekerjaan dari Coach Mundir mungkin. Silakan Coach. untuk aplikasi ada beberapa aplikasi yang berbayar, yaitu ada aplikasi Huddle Sport, kemudian ada aplikasi Metrika Sport, kemudian ada aplikasi ClipDraw, itu aplikasi yang berbayar. Oke. Namun saya biasanya memakai aplikasi aplikasi Adobe Premiere Pro karena sudah dari dulu pakai Adobe, Oke. sudah nyaman. Tapi namun untuk dengan aplikasi yang paling bagus yaitu ada beberapa aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi, Metrika Sport, ClipDraw, Flyfoot, dan sebagainya. Oke, itu kurang lebih ya Coach ya? Ya, kurang lebih itu. Oke. Baik, terima kasih Coach terkait aplikasi atau software yang dapat membantu. Selanjutnya kita batas sampai jam 9 mungkin ya. Oke, ini ada yang raise hand. Untuk yang pertama Pak Bangkit Yudo Prabowo. Silakan Coach atau Bapak nih, Coach ya. Coach Bangkit Yudo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Coach. Salam kenal semua ya. Ya. Saya Bangkit Yudo Prabowo dari Jambi, Coach. Coach mungkin bisa berbagi pengalamannya, Coach. Jadi analis olahraga ini kira-kira spill dong gajinya berapa? Mungkin bisa memotivasi mahasiswa, mungkin dia bisa ingin jadi analis tim sepak bola juga. Kemudian untuk tim analis sepak bola ini apakah perlu lisensi khusus gitu Coach? Seperti kayak pelatih atau wasit itu kan harus ada lisensi khusus gitu. Ya. Ya, mungkin itu Coach bisa di-share pengalamannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bangkit dari Jambi ya tadi ya. Oke. Baik, boleh diturunkan tangannya. Oke. Oke, untuk terkait salary, Mungkin range saja, Coach. Ya. Range-nya berapa sampai berapa gitu misalnya. Untuk range itu tergantung dari kita nego sama timnya, kemudian timnya itu juga mempunyai finansial yang bagaimana. Biasanya range-nya yaitu 4 ke atas. Oke. 4 ke atas per bulan ya untuk rata-rata di Liga 1 ya Coach ya. Minimal 4. Paling Minimal 4. Oke. Ada yang bisa lebih di angka 6, 8 atau 10. Oke. Tergantung negonya masing-masing. Itu per bulan ya Coach. Belum termasuk bonus kayaknya Coach ya. Ya, belum termasuk bonus juga. Bonus kemenangan ya Coach ya. Kemudian akomodasi jalan-jalan ya Coach ya, keliling Indonesia begitu Coach. Begitu. Kemudian yang selanjutnya tadi untuk lisensi
kebanyakan analisis yang ada di tim-tim mungkin mereka ngambilnya seperti workshop untuk analis sendiri masih belum ada yang seperti PSSI belum mewadai untuk analisisnya sendiri. Oke. Tapi untuk di lisensi kepelatihan itu sudah ada materi analisis mulai dari lisensi C, B, A ke Pro. Itu sudah ada materi analisis. Jadi dari C mungkin sudah ada sedikit gambaran, kemudian B peningkatan lagi sampai ke A. Namun mungkin kebanyakan yang teman-teman saya yang di tim tidak ada spesifikasi khusus. Baik, berarti rata-rata lulusan keolahragaan ya Coach ya. Tapi ada juga yang berasal dari IT gitu ya Coach ya, yang ahli di bidang itu gitu ya. Ada yang lulusan IT, ada yang mantan pemain, ada yang mahasiswa seperti itu. Jadi siapa saja yang pintar mengoperasikan aplikasi-aplikasi seperti itu dan menjelaskan bagaimana ke pemain. Oke, berarti harus bisa menganalisa, kemudian membuat programnya ya, kemudian dan lain sebagainya berhubungan dengan analisa ya. Baik. Ya, seperti itu kurang lebih. Lanjut ke Pak Andrian Halim. Oke, yang raise hand nih, silakan Pak. Selamat malam, Coach Tiro, yang saya hormati Ya. juga beberapa tim di Lampung Sport Center. Saya Andrian. Coach Mundir, yang saya hormati juga mau tanya, izin Coach ya. Untuk tim ya, misalkan ini timnya Coach kan Persikabo gitu ya, melawan Persebaya yang proaktif itu. Jadi kalau misalkan lawannya reaktif Coach ya, dalam arti compact defense gitu. Apa yang harus dilakukan oleh tim yang proaktif untuk bisa membongkar compact defense Coach? Apa harus ini menggunakan prinsip menyerang dengan kedalaman atau depth atau justru dengan ini Coach kelebaran? Jadi Coach kan ini ya sempat menjelaskan depth itu Coach ya. Nah, di situ kan saya dulu sempat belajar Coach ya. Mungkin ya Coach tahu lah ya Villanueva itu kan yaitu apa masalah untuk membongkar blok pertahanan itu harus menggunakan prinsip menyerang dengan kelebaran atau kedalaman. Nah, saya belum mengerti Coach untuk kedalaman itu bisa jelaskan Coach. Artinya secara sudut pandang dalam analisis itu. Terima kasih Coach Mundir. Ya, langsung silakan Coach. Oke, untuk cara membongkar tim yang melakukan compact defense, pertama kita harus sabar karena dia cenderung susah dibongkar. Jadi kita harus melakukan sering-sering switch play dari sisi kiri ke sisi kanan. Dengan begitu kita akan bisa membongkar satu pemain keluar, kita bisa masuk lewat situ. Selanjutnya, sebentar, kita ke kolom komentar ya. Kita cek dulu sebentar, kita cari pertanyaannya. Oke, apakah setiap tembakan ke gawang baik yang tepat atau melebar dianalisis juga, Coach? Mungkin jawabannya singkat aja nih, Coach. Untuk setiap tembakan yang tepat dan melebar, itu ada rumusnya juga, itu expected goal. Jadi dalam sebuah tim, berapa sering melakukan tembakan, kemudian berapa sering melakukan tembakan dari dalam kotak penalti, di luar kotak penalti, itu ada rumusnya masing-masing juga. Oke, berarti ada ya Coach ya, rumus tertentu ya, yang mungkin ada rumus tertentu. di share sekarang ya, karena terlalu ribet mungkin ya Coach ya. Iya, seperti Oke, itu. lanjut.
Kejadian penting yang seperti apa yang harus dianalisa, Coach? Nah, ini mungkin singkat juga, Coach. Kejadian yang harus dianalisa yaitu kelebihan dan kekurangan lawan itu seperti apa. Ketika dalam permainan seumpama kita biasanya di atas melihat permainan, setelah itu sebelum permainan kita kan sudah sedikit tahu tentang kelemahan dan kelebihan tim itu. Nah, ketika tim itu lemah di sisi seumpama center back agak lambat, itu yang harus kita yang kita harus cecar di situ terus. Tapi ketika seumpama pemain yang kita sudah kita sudah kita incar di situ, tapi dia bermain bagus. Nah, kita lihat pemain-pemain yang bermain yang kurang bagus di sisi mana agar supaya kita bisa membongkar pertahanan lawan. Oke, baik, Coach. Kurang lebih itu ya, Coach ya. Izin, Coach. Kaitannya selanjutnya ini yang raise hand dulu. Coach Pak Rizwan Eka Fitriana, waktu dan tempat disilakan. Izin. Baik, mohon izin. Terima kasih Coach atas kesempatannya. Kebetulan saya orang awam Coach, jadinya ketika melakukan analisis selalu kebingungan akan seperti apakah yang harus menjadi instrumennya, apa saja, apa yang harus dicatat, dan sehingga ketika kita misalnya sebagai tim analisis mempermudah akan hal itu. Coach gimana ya? Mohon pencerahan. Oke, baik. Langsung. Oke. Untuk lebih mempermudah, kita kategorisasikan untuk menyerang, yaitu ada fase build up, bangun serangan, kemudian ada fase dari tengah ke depan, goal scoring. Itu kita catat menit-menitnya. Itu dalam sepak bola kan ada banyak kejadian sama build up, mereka ada 10 video build up. Nah, itu dia cenderung kemana build up-nya, apakah dari gelandang bertahan atau dia long pass. Jadi kita lihat video kecenderungan mereka seperti apa, kemudian fase goal scoring mereka seperti apa. Jadi mungkin ada attack, yaitu ada 2, build up dan goal scoring, kemudian defense, press, build up, yaitu ketika lawan sedang build up, kemudian ada fase prevent goal, yaitu mencegah lawan mencetak gol. Mungkin ada 4 itu, Mas. Oke, itu Coach cukup ya pertanyaannya? Oke, lanjut nih. Tadi sampai di ini ya. Coach, izin Coach. Izin Coach. Dengan siapa? Dari Dodi Coach, kan baru Riau. Oh ya, silakan. Izin Coach. Coach analis, saya mau nanya. Dalam suatu pertandingan kan kita perlu merekam video. Video itu kita rekam di satu babak pertama dalam kondisi bermain sebelum selesai di babak pertama, bolehkah seorang analis mengasih informasi misalnya press build up dari pinggir misalnya, lawan tuh lumayan dari situ. Apakah selama Coach membawa tim untuk analis ini pernah enggak Coach lakukan seperti itu? Habis itu yang keduanya, setelah babak pertama selesai, apakah peran analis ikut serta dalam menganalisa suatu pertandingan kayak di tactical board
Yang ketiganya, Coach, saya mau nanya juga. Berapa lama Coach mempersiapkan untuk analis satu pertandingan? Apakah perlu 2 hari, 1 hari untuk kita presentasikan kepada pelatih dulu, atau langsung ke pemain dulu, atau bagaimanakah tingkatan-tingkatannya dulu kalau di Liga 1? Demikian, Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi. Ya, silakan Coach Mundir, ada 3 pertanyaan. Untuk yang pertama, kita harus izin pelatih dulu. Apakah kita diperbolehkan langsung kasih tahu ke pemain atau memberi catatan kepada pelatih. Jadi nanti kita yang menerangkan atau pelatih yang menerangkan. Kemudian apakah kita boleh memberi masukan dengan tactical board dan sebagainya? Saya rasa mungkin hampir semua pemain, hampir semua pelatih kurang berkenan dengan seperti itu. Alangkah lebih baiknya kita kasih feedback ke pelatih, coach, dia attackingnya seperti ini, defendingnya seperti ini, kekurangannya seperti ini, kita bisa explore di sebelah mana aja, seperti itu. Jadi kita nggak usah pakai tactical board, kecuali pelatihnya sendiri yang kasih instruksi. Diskusi, mengurus, menata dokumen, dan perantara dengan pihak eksternal kelas. Oke, lanjut Coach. Pertanyaan kedua. Ketiga ya. Yang ketiga tadi, untuk berapa hari kita membuat bahan laporan itu? Biasanya 2-3 hari untuk membuat presentasi seperti itu. Pertama kita harus lihat data statistiknya seperti apa. Kemudian kita lihat videonya, kita catat momen-momennya. Kemudian setelah itu kita rangkum mana nih yang harus kita tunjukkan ke pemain. Tapi sebelum kita tunjukkan ke pemain, kita diskusi dulu dengan pelatih. Apakah kita sendiri yang ditunjuk untuk mempresentasikan atau pelatihnya? Biasanya seperti itu. Oke, baik Coach. Kurang lebih sudah terjawab pertanyaannya. Lanjut selanjutnya, mungkin kita batasi 3 pertanyaan lagi ya Coach ya? Iya, boleh. Oke. Selamat malam Coach dari PKU_Muhammad Nur Faizin. Selamat malam Coach, saya Faiz dari Prodi PKU S2 UNJ. Izin bertanya terkait yang disampaikan Coach Mundir terkait analis terhadap performa pemain dalam pertandingan sepak bola. Apakah ada standar khusus pada kategori tertentu, baik fisik maupun teknik, bagi tingkatan seorang pemain bermain di Liga 1? Silakan Coach. Untuk standar khusus bermain di Liga 1, saya rasa itu cuma membutuhkan skill yang bagus, kemudian intelligence. Biasanya itu pelatih yang menilai. Biasanya seumpama ada pemain yang dari Liga 3 mau seleksi ke tim. Jadi nggak ada standar khusus. Biasanya itu tergantung pelatih suka nggak dengan gaya permainan mereka. Kemudian dia kalau dirasa mempunyai kemampuan untuk berkembang, dia akan ambil. Tapi kalau seumpama dirasa kurang berbakat atau apa, mungkin nggak diambil dulu. Oke, lanjut terkait, nanti sabar ya, kita cari pertanyaan yang paling pas, 2 pertanyaan lagi ya.
Ada mengenai strategi dan taktik, minta tolong cek strategi itu apa dan taktik. Oke, itu apa manfaat menggunakan analisis data. Terus. Oke, nih mungkin kan ada beberapa pemain yang agak bandel gitu ya, agak ketika ada instruksi dari pelatih atau ada masukan dari analisis olahraga itu sendiri. Nah, mungkin gini, izin tanya coach dari Budi ya, apa manfaat menggunakan analis data dalam rekrutmen pemain untuk sebuah tim sepak bola? Dan bagaimana cara memberi masukan bagi pemain yang agak sedikit bandel atau cenderung susah diatur? Karena banyak pemain Liga 1 yang mungkin agak bandel. Nah, itu mungkin ada nggak, Coach? Pertama, untuk manfaat menggunakan analisis data dalam rekrutmen pemain dalam sebuah sepak bola, analis dapat membantu dalam proses rekrutmen pemain dengan memberikan wawasan tentang kinerja pemain dan potensi calon pemain dengan melihat statistik performa pemain secara objektif. Tim dapat mengidentifikasi bakat yang sesuai dengan kebutuhan tim dan meminimalkan resiko dalam pengambilan keputusan rekrutmen. Jadi kita lihat datanya seperti apa, apakah dia, kalau semua striker, dia tipe striker yang seperti apa, apakah yang goal getter atau dia yang sering membuka ruang. Kemudian bagaimana cara menghadapi pemain yang bandel, yaitu kita dengan pendekatan personal, tidak langsung mengatakan seharusnya semua setelah pertandingan. Kita tidak bisa mengatakan seharusnya kamu tadi bermain seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ada rumusnya, 1+1, yaitu kita tunjukkan dulu hal positif dia yang dilakukan selama pertandingan. Kemudian selanjutnya yaitu kita tunjukkan tadi dalam pertandingan kurangnya seperti apa dan bagaimana cara memperbaikinya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Ya, sambil menunggu di pertanyaan selanjutnya saya bacakan, saya informasikan kepada seluruh hadirin yang ada di Zoom meeting ini bahwa link presensi untuk e-sertifikat sudah kami share di kolom komentarnya. Silakan diakses dulu untuk diisi. Nah, apabila tadi bagi hadirin yang tidak mengisi, nanti sayang kalau tidak terbuat sertifikatnya, karena sertifikat terbuat diambil datanya dari link tersebut. Jadi silakan bagi yang belum mengisi linknya untuk kebutuhan e-sertifikat untuk mengisi dulu Google Form-nya ya supaya dapat sertifikatnya. Lanjut ya, Coach ya. Oke. Selanjutnya dari Soraya Sabrina Azahra, IKOR 21. Selamat malam, Coach. Saya Soraya dari IKOR UMC. Oke, Ilmu Keolahragaan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Izin bertanya, pertanyaan bersifat lebih ke peran jobdesk analis atau pengamat. Saya orang awam soal analis keolahragaan ini. Nah, saya mau bertanya, di luaran sana, orang yang awam mengatakan bahwa analis atau pengamat ini apakah hanya bisa mengamati, walaupun ilmunya sangat tinggi, tapi mereka mengatakan bahwa si pengamat ini tidak merasakan apa yang atlet rasakan pada saat pertandingan. Ya, kemudian apakah itu ada jawaban yang bisa dimengerti oleh kami orang awam? Oh, maksudnya gini mungkin. Jadi kan kadang sebagai analis ini tidak merasakan apa yang dirasakan pemain gitu ya ketika ada di dalam lapangan gitu. Kadang ada pro kontra yang terjadi gitu ya. Ketika diberikan masukan dari pelatih dan lain sebagainya termasuk analis, mungkin ada kontra ya, ada perbedaan pendapat, kemudian ada jawaban yang mungkin nggak sesuai. Nah, di sini bagaimana nih Coach pendapatnya Coach? Apakah sering terjadi hal seperti itu, benturan antara pemain dan analis? Silakan Coach. Untuk masa benturan pemain dengan analisis, mungkin
terkadang juga sesekali 2 kali kita berbenturan, namun di situ kita dengan pendekatan personal, jadi kita tanyain dulu, kamu tadi apa yang kamu rasakan dalam lapangan, kemudian kita bisa masuk perlahan, seperti itu. Oke, baik Coach. Kurang lebih itu ya. Oke, linknya sudah saya share kembali. Baik, kurang lebih itu ya webinar kita pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement Coach terkait tentang sport analisis, kemudian tentang tenaga keolahragaan yang mungkin di bidang ini gitu, yang mungkin bisa disampaikan Coach Mundir. Waktu dan tempat disilakan Coach untuk closing statementnya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin mendalami analisis olahraga, saran saya ikuti kursus-kursus pelatihan, kemudian banyak-banyak belajar, yang selanjutnya banyak-banyak ikut workshop analisis, biasanya sering juga ada di Indonesia maupun di luar negeri juga banyak. Kita harus aktif mengikuti seperti itu. Oke, kemudian apakah sekarang keolahragaan ini bisa mungkin menghidupi nih, kan banyak nih yang mungkin lulusan-lulusan keolahragaan yang pesimis. Waduh, kalau saya lulus olahraga ini bingung nih, apakah hanya jadi guru atau bagaimana Coach? Mungkin Coach Mundir bisa menjelaskan juga. Oke, tolong diulang, agak putus-putus tadi. Oke, nah mungkin banyak pesimis ya dari lulusan-lulusan keolahragaan nih terhadap profesi olahraga. Nah, mungkin bisa dijelaskan apakah profesi olahraga ini hanya bisa menjadi guru saja atau ternyata banyak kan olahraga yang bisa berperan di bidangnya masing-masing, Coach? Kan banyak yang pesimis nih, Coach. Bagaimana pendapat Coach Mundir? Pendapat saya, jangan langsung pesimis, banyak mengasah skill, kemampuan, kemudian kita harus aktif mencari link dengan workshop tadi. Dengan workshop kita akan banyak bertemu dengan orang, kemudian kita juga bisa sedikit-sedikit kita buat analis, kita upload di Instagram, kita upload di YouTube. Semua kalau itu hasilnya bagus, orang akan lihat kita seperti apa. Oke, baik. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari Coach Mundir terkait bagaimana peran analis olahragaan di Liga 1 Sepak Bola Indonesia, dalam hal ini tim Persikabo FC. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan olahraga Indonesia bisa semakin maju, ya, bisa semakin maju. Lulusan-lulusan olahraga nggak pesimis lagi terkait banyaknya sebenarnya profesi olahraga ini, yang mungkin juga masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang profesi olahraga. Mudah-mudahan apa yang LSHC Lampung Sport Center persembahkan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada Coach Mundir yang sudah hadir, yang sudah membersamai kita, yang sudah memberikan materinya yang sangat luar biasa ya terkait peran analis keolahragaan ya. Kemudian terima kasih hadirin sekalian yang sudah bergabung, dan mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama ini ya, selama berlangsungnya Zoom meeting ini. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa